lagi di sini bareng gue Saifuddin, dan hari ini gue mengunjungi salah satu peternakan jangkrik yang ada di kampung, dan menurut gue ini inspirasi banget karena dari usaha ini, usaha yang menurut gue hanya dengan modal pengalaman, ketekunan, dan kerja keras, maka usaha ini akan bisa berjalan. Dan beruntung banget hari ini gue diizinkan masuk, dan dari tadi melihat proses bagaimana dari mulai jangkrik disebar atau dari nol jangkrik sampai panen. Dan hari ini gue juga udah ditemanin dengan pemiliknya, yaitu Bapak Ade. Nah, Pak Ade, Ya. Dari apa sih pertama-tama yang susahnya itu buat ngelola jangkrik ini, peternakan jangkrik? Pengelolaan sebenarnya gampang, gampang susah. Ya, tapi yang paling susah itu cara budidayanya itu menghasilkan telur. Cara menghasilkan telur itu memang sedikit susah. Prosesnya lumayan lama, dari mulai masuk media ke bibit itu kan 5 hari. Ya. Kemudian diangkat setelah 5 hari di luar, dicuci. Dari 5 hari dicuci itu baru mulai netes. Itu buktinya seperti ini. Nih. Berarti ini kayak semacam semut kecil ya kalau bisa dilihat. Ini yang disebut baby jangkrik. Baby jangkrik. Ini umur 2 hari. Dan ini makannya apa? Makan cuman bubur ayam sama gedebong pisang. Setelah ini umur 10 hari. Nah, ini baru bisa dikasih daun singkong. Kalau enggak sawi putih, sayur-sayuran yang lain, yang penting yang mengandung cairannya tidak terlalu banyak. Berarti si jangkrik ini memang dia butuh cairan juga. Butuh cairan. Lain sayuran jadi semprot disemprot pagi dan sore. Tapi semprot embun. Iya, yang penting ada cairan masuk gitu. Masuk. Gedebong pisang sebenarnya fungsinya selain daripada untuk minum, ini kalau disemprot nanti kan si cairan tuh di sini, jadi ada ketersediaan minum. Iya, cadangan di sini nempel buat jangkrik. Terus itu awalnya itu kan pertama kita memulai nih. Ini mulainya apakah mulai langsung semua? Kan nggak mungkin. Ya, mulai kita semua orang kan pasti berproses. Ini awalnya ini berapa nih? Berapa ini sekarang udah banyak, beberapa kotak kan? Dua box. Awalnya 2 box. Dari 2 box kalau mulai berkembang jadi 4. Jadi 4 box. Terus panen lagi, bikin lagi 2. Setiap panen 2 box. Setiap panen 2 box. Dari hasil dari 2 box. Alhamdulillah mungkin ada sisa, bikin box lagi. Ya seterusnya kayak gitu. Mudah-mudahan. Itu dari 2 box kan awal. Itu kira-kira estimasi biaya berapa? Dari maksudnya kita modal awal itu? Modal awal udah bikin box 2 itu 250.000. Terus biaya pakan 380. Beli telurnya kalau misalkan masih beli karena beli awalnya 250.000, jadi keseluruhannya hampir 1,5 juta. hampir 1,5 juta. Dengan penghasilan mungkin 1,5 juta juga kalau cuma 2 box. Oh, jadi kita modal awal 1,5, ya, terus kemudian panen 1,5. Berarti ya. kalau misalkan kita dari awal prosesnya lancar ya, berarti di bulan pertama pas panen itu udah balik modal. Sangat rekomendasi usahanya. Ya. Terus dari menikmati hasil. Dari awal tuh, dari proses telur ke kita bisa panen itu durasi waktunya berapa? Durasi waktunya itu 45 hari. 45 hari dari telur sampai panen. 45 dari hari. proses iya. Peneluran sampai panen 45 hari. Karena dari naruh telur ke box itu pas 30 hari. Bisa kurang sebenarnya, bisa kurang. Kalau misalkan perawatan bagus, pakan penuh, bisa 25 hari. Tergantung cuaca juga. Kalau cuaca mendukung ya 25 hari, 27 hari bisa panen.
Ini kan yang saya lihat tadi ini pakannya kayak semacam pur kan. pur ayam. Pur ayam. Emang ini harus banget ya pakai kayak daun-daunan begini? Ya, wajib. Wajib karena sebagai tambahan makanan jangkrik selain daripada pur, sayuran-sayuran hijauan disebutnya hijauan. Hijauan kalau di jangkrik. Hijauan kalau di dunia perjangkrikan hijauan. Jadi fungsinya sebenarnya sebagai selingan makanan sebenarnya. Selingan makanan. Kalau di manusia cemilan. Ya. Tapi memang dia perlu banget ya. Perlu banget selain dari makanan pokok kayak pur gitu kan. Untuk kesulitannya nih kayak makanan, misalkan kalau daun-daunan kayak gini kan kita kan masih daerah masih banyak. Ya. Untuk pakan lain seperti kayak pur, itu sulit nggak dapatnya beli purnya gitu? Gampang, sebenarnya gampang. Soalnya pur ini kan pakan ayam. Oh, pakan ayam juga. Pakan ayam. Maksudnya ini kan bisa didapat di toko-toko pupuk, di kios-kios obat. Maksudnya obat pertanian di pertanian. Sangat mudah. Nah, sejauh ini berarti untuk pakan nggak ada masalah. Ya. Kita mudah dapatnya. Tapi sejauh ini ada kendala nggak, misalkan kegagalan dari banyak sekali. Apa aja kegagalannya nih? Yang pertama sebenarnya dari perawatan telur. Itu kan membutuhkan benar-benar yang ekstra, dari perawatan mencuci, dari yang memisahkan dari pasir kemudian menjadi telur seperti ini, itu kan mengandung ada risikonya juga ada. Selain daripada itu, yang kecil-kecil kayak begini, ini masih rentan, kematiannya masih rentan, masih sangat mudah mati. Apalagi kalau misalkan kekurangan cairan atau makanan, suplai makanan yang kurang. Ada lagi kendalanya kesalahan memberi pakan. Biasanya kesalahan memberi pakan itu sangat berpengaruh. Tapi selebihnya nggak ada sebenarnya. Paling kendalanya seperti pemangsa, seperti cicak, tokek atau yang lain-lain, kadal, katak misalkan. Itu pun tergantung kesiapan kita sebenarnya. Ketelitiannya kalau misalkan kita dibuat tempatnya yang dibikin steril, ya dibilang nggak ada sih sebenarnya, tapi tetap ada. Soalnya kadang-kadang dari perubahan suhu, perubahan cuaca yang ekstrim sangat berpengaruh juga sebenarnya. Berarti secara keseluruhan kalau kita sudah mengikuti dibilang SOP ya, SOP dengan persiapan keseluruhan, berarti nggak ada masalah kalau kita udah siap. Nah, saya belum lupa dari tadi nggak tanya, Bapak Ade ini memulai usaha ini sebelumnya biasa kan orang ada basic memang dia misalkan pernah ikut orang atau dia pernah melihat salah satu tayangan atau gimana. Ini awalnya itu udah bisa nih, apa mulai dari nol, maksudnya coba-coba mulai dari nol. Sebenarnya terinspirasi. Awalnya main-main di rumah teman yang jual jangkrik, kemudian terpikir karena melihat peluang sebenarnya peluang usaha yang bagus. Saya tanya-tanya, lumayan sulit cara mendapatkan jangkrik. Terus punya ide, apa salahnya kalau misalkan saya nyoba, siapa tahu berhasil. Saya nyoba, saya tanya-tanya sama temen di mana. Akhirnya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Selama kita mau berusaha dan belajar. Intinya belajar. Jadi nih buat teman-teman yang masih muda, belum punya tanggungan, cobalah gali potensi. Kalaupun nggak ada potensi kan kita bisa ngeliat, kita bisa bersilaturahmi ke teman. Jadi kan hasilnya kan kita udah ketahuan. Kita kalau misalkan mau ada usaha ya pasti bisa jalan. Nah, pertanyaan terakhir nih, kita tadi udah bahas panjang lebar. Nah, saya bingung dengan penjualannya nih, berapa 1 kilonya dan ini dijualnya kemana marketnya? Ya kan ketika kita budidaya kan otomatis kita sudah memikirkan peluangnya kan, ini penjualannya kemana dan 1 kilonya harganya berapa gitu. Penjualan
khususnya ke peternak burung, ke kios-kios burung. Untuk cara pemasaran ya emang tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya, betul. Sebelum si jangkrik ini panen, kita sudah mulai mencari-cari peluang pembuangannya itu kemana, pemasarannya kita itu harus di mana. Ya itu saja sebenarnya usaha, terus cari-cari tempat-tempat kios burung, ngobrol-ngobrol ya kasih nomor, minta nomor, ya udah kayak gitu aja pemasarannya. Sekarang kan mulai gampang, jadi bisa sistem bisa pakai komunikasi lah. Iya, karena udah gampang pemasarannya. Berarti sejauh ini pemasaran oke ya? Gampang sebenarnya, lebih gampang kalau sekarang. Awal-awalnya sih ya emang susah. Iya, karena mungkin orang juga belum pernah dan belum tahu juga kita itu siapa. Tapi setelah 6 bulan, alhamdulillah. Karena itu kita nikmatin proses itu dulu kan, buat sukses itu nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Dan terakhir ini harganya untuk 1 kilonya berapa? Per kilo 40.000. Kalau lebih sekarang sampai 50 sampai 60.000. 50 sampai 60.000. Paling bagus harga itu 60.000. 60.000 rupiah. Dan ini kan satu box nih. Ini estimasi berapa kilo? Itu 20 kilo. 20 Minimal 20 kilo. Maksimalnya 25. Maksimal berarti 25 antara 20 kilo. sampai 25 dikali misalkan 40.000, 20 udah 800.000. Lumayan, Alhamdulillah. sangat lumayan. Karena kita kalau nggak begini kita nggak bakal tahu. Ya. Kita nggak bakal menikmati proses gimana jadi pengusaha awal merintis usaha kan. Apa pesan-pesan Pak Ade buat jiwa yang masih muda belum punya usaha? Anak muda, bagi kalian punya waktu, usia masih muda, ya nggak ada salahnya mencoba sesuatu hal baru untuk kemajuan di masa depan. Jadi daripada main game, tidur nggak karuan, Ya, hura-hura, mendingan dicari waktu yang bermanfaat, yang bisa berpenghasilan, walaupun sedikit. ya. Yang penting mempunyai penghasilan, tidak merepotkan orang tua. Intinya bisa mandiri. Belajar mandiri, bukan bisa mandiri. Iya, belajar mandiri. Iya, betul. Karena kalau bisa mandiri orang nggak mungkin tiba-tiba Ya. langsung bisa ke mandiri, karena kita harus melewati proses dulu. Belajar mandiri dari sesuatu yang kecil, mudah-mudahan sih bisa menjadi yang besar, yang bermanfaat buat keluarganya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ade mengizinkan saya bersama tim saya untuk melihat proses jangkrik ini. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum like, komen, dan juga subscribe, silahkan di subscribe videonya. Dan jangan lupa kalau misalkan mau bertanya bisa dituliskan di kolom komentar di bawah atau DM ke Instagram saya di @saifudin_batedor92. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.